Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas perencanaan produksi massal. Konsep produksi massal bisa diterapkan untuk berbagai jenis produk dari cairan dan partikel-partikel ditangani dalam jumlah besar seperti makanan, bahan bakar, bahan kimia, dan ditambang mineral, sampai bagian-bagian padat yang kecil-kecil seperti pengencang, keperakitan, bagian-bagian kecil tersebut seperti peralatan rumah tangga dan mobil. Produksi massal (mass production) membuat produk yang macamnya terbatas (low variety), namun harga murah (low price), serta waktu produksi yang lebih cepat. Menurut Louden (2010), customization adalah kemampuan untuk menawarkan produk atau jasa yang sesuai dengan individu menggunakan sumber daya produksi yang sama seperti mass production. Menurut Gilmore dan Joseph (1997), ada 4 pendekatan dalam mass customization atau produksi massal, yaitu 1. Customer kolaboratif, yaitu pendekatan di mana pelanggan atau individu melakukan dialog untuk membantu mengartikulasikan kebutuhan konsumen dan membuat produk yang disesuaikan kepentingan konsumen. Contoh, salon rambut. Pelanggan dapat konsultasi atau berdialog mengenai jenis atau tipe potongan rambut yang diinginkan. 2. Customizer adaptif, yaitu manufaktur menawarkan produk standar namun masih dapat disesuaikan. Produk dirancang dalam bentuk standar tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga pengguna masih dapat mengubahnya sendiri. Contohnya, handphone dengan membenamkan teknologi di dalamnya. Setiap konsumen dapat menambahkan fungsi dalam produk tersebut. 3. Customizer kosmetik, yaitu menyajikan produk standar berbeda untuk pelanggan. Pendekatan kosmetik tepat ketika pelanggan menggunakan produk yang sama dan hanya berbeda dalam bagaimana mereka ingin disajikan atau menawarkan standar yang dikemas khusus untuk setiap pelanggan. Contoh, gula yang dikemas dalam kemasan setengah kilo, 1 kilo, atau 2 kilo, sehingga pelanggan mempunyai pilihan. 4. Customizer transparan, yaitu menyediakan pelanggan dengan produk atau layanan unik tanpa membiarkan mereka mengetahui secara eksplisit bahwa produk-produk dan jasa telah disesuaikan untuk mereka. Pendekatan transparan untuk kustomisasi tepat ketika kebutuhan pelanggan dapat diprediksi dengan mudah atau dapat disimpulkan, terutama ketika pelanggan menyatakan kebutuhan mereka berulang kali. Contoh, mobil dibuat dengan warna berbeda yang didasarkan pada keinginan banyak individu yang diikuti oleh banyak manufaktur.
Teknologi informasi, tepat guna, dan proses kerja yang fleksibel memungkinkan perusahaan menyesuaikan barang atau jasa bagi pelanggan perorangan dalam volume tinggi dan dengan yang relatif biaya rendah sehingga perusahaan lebih kompetitif dalam memenuhi keinginan setiap pelanggan serta mampu menang dalam persaingan global. Perencanaan usaha bisa dituangkan ke dalam proposal usaha, yaitu dokumen yang menyatakan keyakinan akan kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang atau jasa dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik bagi penyandang dana. Untuk memperoleh pinjaman modal, wirausahawan harus membuat rencana bisnis atau proposal usaha yang berisi informasi lengkap tentang usaha yang sedang atau akan dijalankan serta jumlah modal yang diperlukan. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan proposal usaha adalah tujuan yang realistis, fleksibilitas, batasan waktu, komitmen. Dalam perencanaan usaha, ada beberapa hal atau pertanyaan yang harus dijawab, yaitu 5W plus 1H. 1. What? Usaha apa yang akan kita laksanakan? 2. Why? Mengapa harus memilih usaha atau melaksanakan usaha tersebut? 3. Who? Siapa saja yang melaksanakan usaha tersebut? 4. When? Kapan usaha tersebut dimulai? 5. Where? Di mana usaha tersebut akan dilaksanakan? 6. How? Bagaimana melaksanakan usaha tersebut? Proposal usaha memiliki tujuan dan manfaat besar dalam perkembangan perusahaan, di antaranya berguna untuk membandingkan antara perkiraan dan kenyataan, mengembangkan dan menguji strategi serta hasil yang diharapkan, menyediakan alat komunikasi untuk memaparkan dan meyakinkan gagasannya kepada pihak lain secara menyeluruh, membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas usahanya. Persaingan ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal usaha dan mendekati asumsi-asumsi secara cermat mengenai seberapa besar tingkat keberhasilan usaha. Secara umum, sistematika proposal usaha sebagai berikut. 1. Nama produk. 2. Biodata wirausaha. 3. Latar belakang pemilihan produk dalam kurung deskripsi usaha. 4. Visi, misi, dan tujuan usaha. 5. Marketing mix. A. Produk. B. Price. C. Place. D. Promotion. 6. Analisis SWOT dalam kurung kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman. 7. Target pasar. 8. Aktiva tetap. 9. Modal kerja. 10. Bahan pembantu. 11. Laporan proyeksi laba rugi. Gambaran rencana usaha penentuan produk meliputi 1. Jenis produk. 2. Latar belakang. 3. Visi dan misi. 4. Tujuan. 5. Analisis SWOT.
6. Penilaian pasar dan usaha meliputi A. Deskripsi konsumen (sasaran konsumen untuk siapa saja). B. Jumlah produk yang ada dan yang akan dibuat (jumlah produk yang tersedia di pasaran) serta berapa banyak jumlah produk yang akan kita buat untuk satu kali produksi. C. Proyeksi ke depan jumlah produk (setelah berjalan usahanya, berapa banyak produk yang kita buat lagi. 7. Rencana pemasaran. A. Jenis produk (jenis produk yang dijual). Jika ada variasinya, dimasukkan saja. B. Harga produk (harga produk yang ditawarkan dan perhitungan harganya). C. Tempat jualan produk (lokasi penjualan produk). D. Promosi usaha (cara memperkenalkan produknya). 8. Bahan dan alat. A. Bahan baku utama (bahan baku untuk proses produksi) dihitung satu kali produksi saja. B. Bahan pelengkap atau pembantu (bahan untuk kemasannya juga dihitung untuk satu kali produksi saja. C. Biaya operasional untuk proses produksi dihitung satu kali produksi juga atau bisa saja dihitung per bulan. D. Alat yang diperlukan alat-alat kerja yang diperlukan untuk membuat produk tersebut biasanya lebih dari satu kali pakai dan hanya dibeli satu kali saja. E. Penyusunan alat kerja dihitung berdasarkan kira-kira masa pakainya. 9. Perhitungan harga. A. Perhitungan harga pokok produk. Untuk mengetahui bisa menggunakan bahan baku utama ditambah bahan baku pelengkap ditambah biaya operasional dibagi jumlah produk. B. Perhitungan harga jual menggunakan rumus harga pokok produk ditambah persentase laba dikali harga pokok produksi. 10. Perhitungan laba rugi. A. Penerimaan sama dengan harga jual dikali jumlah produk yang terjual. B. Pengeluaran sama dengan total bahan baku utama ditambah total bahan pelengkap ditambah total biaya operasional ditambah total biaya lain-lain. C. Laba atau rugi sama dengan A dikurangi B. Selain itu, penyusunan rencana usaha bisa menggunakan pola bagan model bisnis kanvas, yaitu 1. Customer segment. Customer segment menjadi blok area yang paling utama karena dari customer lah kita akan mendapatkan income. Customer segment meliputi dua hal penting, yaitu siapa customer kita, kepada siapakah produk atau layanan kita akan terjual atau ditujukan. 2. Value proposition. Dalam bisnis selalu ada produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dalam blok area value promotion mencakup
produk atau layanan apa yang kita tawarkan untuk calon customer. 3. Channel. Channel merupakan sarana untuk kita menyampaikan nilai atau manfaat dari produk kepada customer segmen. Hal ini mencakup dua hal, yaitu bagaimana kita memberikan layanan kepada customer, bagaimana cara customer dapat memperoleh produk. 4. Customer relationship. Di dalam lingkup ini, yang dinilai adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan, agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain, maka jalinlah hubungan yang baik. Selain itu, diperlukan juga pengawasan yang ketat dan intensif. 5. Revenue stream. Model bisnis kanvas adalah mencakup langkah-langkah yang harus dikuasai oleh seorang pembisnis. Bisa dikatakan bahwa revenue stream adalah bagian paling vital dari model bisnis kanvas. Ini karena pada bagian inilah yang menentukan kemampuan kita dalam memperoleh pendapatan dari pelanggan. 6. Key activities. Key activities mencakup segala aktivitas yang harus dilakukan seorang pelaku bisnis untuk menghasilkan produk atau layanan yang baik dan memuaskan. Yang termasuk dalam lingkup ini adalah branding, packaging, pemasaran internet, dan lainnya. 7. Key resources. Yang termasuk dalam area key resources adalah berbagai sumber daya yang dimiliki pembisnis atau organisasi untuk mewujudkan proposisi nilai seperti manusia, brand, peralatan, dan teknologi. 8. Key partnership. Key partnership berisi pihak-pihak yang menjadi penentu terhadap jalannya suatu bisnis. Key partnership mempengaruhi suksesnya suatu bisnis. Hal ini selaras dengan fakta bahwa bisnis yang baik tidak hanya mampu menjalin hubungan dengan para pelanggan saja, tapi juga dengan pihak yang bersangkutan lainnya, seperti supplier dan tim pemasaran. 9. Cost structure meliputi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan untuk membentuk, produksi, dan memasarkan produk atau layanan bisnis. Dengan pengelolaan biaya yang benar, bisnis yang kita jalankan akan menjadi lebih efisien, hemat, dan meminimalkan risiko kerugian. Alhamdulillah, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.